Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan memberikan full spoiler One Piece chapter 1074. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter kali ini dimulai dengan agen CP0 yang ada di Fabrio Base. Mereka diserang dengan 50 pasifista model terbaru yang diberi nama Mark III. Mereka menggunakan kacamata hitam dan menggunakan seragam yang berbeda, dan mereka bisa menggunakan teknik bubble shield yang berwujud seperti slime buatan Vegapunk. Bubble dan slime tiba-tiba Layla Story teringat dengan balon-balon yang ada di Sabaody yang juga menghasilkan bubble-bubble yang kuat. Di mana di Sabaody sendiri bubble-bubble tersebut digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti fashion hingga kendaraan. Yang sepertinya Vegapunk memiliki ide dari sana dan membuat bubble itu menjadi shield yang bisa digunakan untuk bertarung. Agen CP0 mengatakan jika pasifista kali ini jauh lebih kuat daripada prototipe yang mereka gunakan saat di Marineford. Di Marineford, pasifista sudah bikin ngeri kerucut-kerucut di sana. Dengan menembakkan laser, sudah bisa menghancurkan apa yang ada di sana. Tapi, jika dibandingkan pasifista yang awal dengan Seraphim, daya hancur menggunakan laser lebih besar Seraphim. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pasifista model terbaru ini lebih kuat dari Seraphim, atau sama saja, atau lebih lemah? Tapi mereka menggunakan teknik yang berbeda yang belum pernah digunakan oleh Seraphim. Sentomaru yang mengeluarkan pasifista itu untuk membantu Vegapunk dan lainnya keluar dari Egghead. Nah, seperti yang kita ketahui, jika pasifista keluaran pertama bisa dikendalikan oleh Sentomaru dan Kuma itu sendiri, dan juga Vegapunk tentunya, Seraphim juga memiliki hierarki otoritas juga. Bagaimana dengan pasifista keluaran terbaru ini ya? Apakah hanya Sentomaru dan Vegapunk saja yang bisa mengendalikannya, atau Kuroshi juga bisa? Tapi Layla Story berpikir, jika pasifista keluaran terbaru ini, World Government tidak tahu jika Vegapunk membuatnya. Stussy juga sudah sampai ke tempat para klon Vegapunk dan Mugiwara Ichimi lainnya. Luffy dan Kaku masih tertidur. Mugiwara Ichimi memutuskan untuk mencari Vegapunk dengan cara berpencar. Tapi, Luffy dan Zoro tidak ikut pergi. Dan Sanji meminta Stussy mencari Vegapunk dengan dia. Mulai nih Sanji mode Melorin nih. Luffy merasa capek setelah bertarung dan lari-lari mencari Vegapunk. Sepatu DOM milik Luffy juga sudah rusak sehingga dia tidak bisa terbang lagi. Zoro tetap dengan Luffy karena yang lain gak mau Zoro nyasar. Jadi Luffy dan Zoro berada di control room menjaga Lucci dan Kaku. Emang sih paling bahaya kalau Zoro keliling tanpa arah. Tapi biasanya dia sampai ke tujuan utama lebih dulu daripada yang lainnya meski doyan nyasar. Luffy juga buta arah meski nggak separah Zoro. Nah, yang jadi masalah, Luffy dan Zoro ini sama-sama nggak bisa diam sebentar. Memang ada baiknya jika yang terkuat menjaga, tapi biasanya Luffy dan Zoro malah bikin ulah sendiri. Kira-kira bikin ulah seperti apa ya nantinya? Layla Story berharap mereka tidak benar-benar sendiri berdua. Kalaupun mereka mau bikin masalah, masih ada yang mengawasi. Dipotong ke Bonnie sudah masuk ke dunia memori Kuma, tapi Vegapunk tidak ada bersama dengan dia. Entah Vegapunk ini hanya melihat Bonnie yang sudah menyentuh ingatan Kuma, atau kabur, atau bahkan mungkin sudah tertangkap oleh Karibo. Mengingat Kizaru dan Saint Jack Garcia juga belum benar-benar sampai ke Egghead Island. Di sana, Bonnie melihat sebuah kastil dan Tenryubito. Bonnie melihat Kuma muda disiksa oleh orang lain, tapi bukan Tenryubito yang menyiksanya. Tapi orang lain itu kemungkinan juga suruhan dari Tenryubito itu. Kuma dipaksa kembali ke suatu tempat atau orang yang dia kenal akan dibunuh. Nah, mungkin ada hubungannya dengan ras spesial yang dia miliki sehingga Tenryubito meminta dia kembali ke suatu tempat. Yang mungkin ras ini juga mengancam keberadaan Tenryubito dan World Government sama seperti dengan ras Lunarian. Dan sepertinya Bonnie juga korban dari kekerasan ini. Dan Layla Story berpikir jika Bonnie mati akibat insiden itu dan Kuma setelah Vegapunk membuat klon Bonnie dengan bantuan memori yang dimiliki oleh Kuma.
Kembali lagi ke Lapo Base, Pythagoras sedang mencari Vegapunk yang asli. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan tempat di mana Pythagoras berada meledak. Frontier Dome saat ini kembali off, dan para klon mencoba membetulkannya, tapi tidak ada yang bisa. Saka masih berusaha menyelesaikan masalah itu karena jika keluar, mereka bisa ditembaki oleh agen CP0. Dari 6 Vegapunk tinggal 4 tersisa yang bisa melindungi Vegapunk. Yang masih menjadi misteri, apakah ini ulah pengkhianat di antara klon Vegapunk atau bahkan Vegapunk itu sendiri? Ataukah ulah Karibo? Mengingat dia juga berkeliaran seenaknya, pasti ada sesuatu yang diambil atau menyebabkan sistem error. Dimana ini juga merupakan penghambat mereka untuk keluar dari Egghead Island. Jadi, Vegapunk dan Mugiwara Ichimi mengalami hambatan dari Pony dan Vegapunk itu sendiri, masalah keamanan Lapo Base, dan di luar mereka sudah dicegat oleh Kizaru dan Senjai Gershia. Kita beralih ke Vivi, kita bisa melihat kapal World Economic Newspaper terbang di langit. Vivi di sana dengan Wapol, tapi Wapol tidak dengan istrinya Cinderella, dan mereka semua bersama dengan Morgans. Wapol bersembunyi dari World Government sama seperti Vivi. Wapol meminta suara Vivi dikecilkan mengingat mungkin ada outsider dari World Government yang ada di kapal Morgans. Kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh Wapol ya? Apakah sama dengan Sabo dan Vivi? Karena Vivi merupakan target ilmu sama secara langsung dan Sabo sudah melihat ilmu sama. Mungkinkah Wapol juga sudah melihat siapa itu ilmu sama sebenarnya? Sehingga dia perlu bersembunyi semampunya. Gimana nih menurut Storyers? Apa masalah yang dihadapi oleh Wapol? Tulis di kolom komentar ya. Laylas tadi jadi gak sabar pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di referee. Morgans berpikir headline apa yang tepat setelah mendengar Luffy ada di Egghead. Morgans mengatakan judul headline yang bagus adalah Yonko Straw Hat Luffy menyandra Vegapunk, menguasai Egghead Island dan akan memulai perang dengan Marine. Ini benar-benar judul headline yang gila banget, dan Morgans mengatakan jika World Government akan suka dengan headline seperti itu. Morgans memiliki tujuan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari World Government. Vivi lalu marah karena Luffy tidak akan seperti itu. Morgans mengatakan, sampai kemarin kamu masih menangis, dan sekarang kamu mau mengatur pekerjaanku? Aku adalah satu-satunya yang bisa mengguncang dunia ini. Tidak peduli itu kenyataan atau kebohongan, karena koran adalah hiburan. Morgans memang fans Luffy dan selalu melebih-lebihkan berita tentang Luffy. Bahkan Morgans sendiri tidak peduli apa kata World Government, yang penting Juan terlebih dahulu. Dengan perkataannya, sudah dipastikan jika berita tentang Sabo juga mengompor-ngompori World Government dan menyebabkan konflik internal antar Revolutionary Army. Yang pastinya ini juga akan membuat masalah ayah dengan anak yang disebabkan kesalahpahaman akibat berita Morgans. Nah, sekian spoiler chapter 1074. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!